Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Azmi Asra SSI NPD selaku pembimbing mata kuliah biomedik, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baik, dengan berdirinya saya di sini, saya sebagai moderator, yang mana susunan acara presentasi pagi ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua presentasi, yang ketiga tanya jawab. Baik, selanjutnya yaitu sesi presentasi yang akan dibawakan oleh Faradila Mutiara Sani. Kepada Faradila, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Sistem Sensor Khusus. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti yang satu yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedur berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang teori. Yang kedua yaitu KD dan indikator. Di sini kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan komunikasi insekta dan metode orientasi alternatifnya. Indikatornya yaitu mampu mengetahui dan menjelaskan sensor khusus pada komunikasi insekta dan metode orientasi alternatif pada sistem biologi lainnya. Masuk slide selanjutnya yaitu pendekatan dan modal. Saintifik, mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengevaluasi, mengomunikasi. Selanjutnya discovery learning, stimulation. Selanjutnya yaitu problem statement dan data collection, data processing, verification, generalization. Masuk tinjauan dari agama yaitu surat An-Naml ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza aqawala wadinim li qalat namlatun ya ayyuhan namlut qulu masakinkum la yahdi man naqul Sulaiman wa junudu wa hum la yashkurun. Yang artinya, hingga ketika mereka tiba di suatu lembah yang terdapat sarang semut, salah satu semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke rumah kalian agar rombongan Nabi Sulaiman dan tentaranya tidak menginjak kalian dan mereka tidak menyadari hal itu." Ayat ini menerangkan bahwa pada suatu ketika Nabi Sulaiman berjalan dengan tentaranya pada suatu daerah yang menurut Qatadah merupakan suatu daerah di lembah Syam. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengar suara raja semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar segera memasuki liang masing-masing agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya.
Masuk slide selanjutnya yaitu problem statement. Siswa duduk di kelompok masing-masing dengan tertib dan rapi. Yang kedua yaitu siswa berdiskusi mengidentifikasi masalah dari tayangan video tadi. Yang ketiga yaitu siswa merumuskan hipotesis dari masalah mereka temukan. Selanjutnya data collection and data processing. Yang pertama yaitu siswa membaca dan mencari sumber selain dari buku teks. Yang kedua, siswa mencoba mengelola informasi dan data. Yang ketiga, siswa mengumpulkan data yang telah diterima. Selanjutnya, verification dan generalization. Yang pertama, buktikan bahwa hipotesis dirumuskan di awal sesuai dengan pengolahan data. Kedua, temukan konsep fisikanya. Yang ketiga, beberapa kelompok mempresentasikan hasil observasi di depan kelas. Yang keempat, kelompok lain menanggapi presentasi dari kelompok yang tampil. Baiklah, masuk di bab pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian sensor. Sensor adalah peralatan yang digunakan untuk mengubah suatu besaran fisika menjadi besaran listrik sehingga dapat dianalisa dengan rangkaian listrik tertentu. Hampir seluruh peralatan elektronik yang ada mempunyai sensor di dalamnya. Pada saat ini sensor tersebut telah dibuat dan ukurannya sangat kecil.
penggigit pengisap, penusuk pengisap, pemarut pengisap, pengait pengisap, pengecap dan pengisap. Masuk slide selanjutnya yaitu anatomi serangga. Anatomi serangga dibagi menjadi 3 yaitu A. Kepala atau caput, B. Dada dan toraks, C. Perut dan abdomen. Di situ terdapat gambar dari anatomi serangga. Kelas insekta dan serangga. Ciri-ciri insekta. Insekta dalam bahasa Latin yaitu insek atau serangga. Termasuk salah satu anggota dari filum Arthropoda. Anggota insekta sangat beragam dan mempunyai ciri khusus yaitu kakinya yang berjumlah 6 buah. Oleh sebab itu, insekta disebut juga hexapoda. Hexa berarti 6, poda yaitu kaki. Anggota dari kelompok hewan ini banyak kita temukan di sekitaran kita. Misalnya, jangkrik, belalang, semut, lebah, nyamuk, lalat, dan kupu-kupu. Insekta hidup di berbagai habitat yaitu di air tawar, laut dan darat, terestrial, serta serangga terbang mengisi udara. Yang ketiga yaitu perkembangan insekta. Insekta selama pertumbuhan dari telur sampai dewasa mengalami metamorfosis, yaitu sebagian kecil saja tidak mengalami metamorfosis amfitobola, yaitu telur menetas dan langsung dalam stadium dewasa. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk secara terhadap menuju ke arah dewasa. Masuk komunikasi visual dari insekta. Informasi sinyal visual tergantung pada ukuran, bentuk, intensitas, corak, gerakan, dan variasi waktu. Ada insekta yang memancarkan sinyal visualnya kepada yang lain pada jarak cukup dekat, sehingga dapat dilihat pula dengan cara mendekatkannya di sekitaran batu, tumbuhan, dan insekta lain. Masuk komunikasi suara atau gelombang bunyi pada insekta. Menurut Boron 1996, serangga menghasilkan bunyi dalam beberapa cara, yakni stridulasi, vibrasi membran khusus yang disebut dengan timbal, adanya gesekan bagian tubuh tertentu dengan benda, dengan mengeluarkan sejumlah udara atau cairan pada bagian tubuh yang terbuka. Selanjutnya itu vibrasi sayap dan bagian tubuh lainnya, aktivitas secara sehari-hari, terbang, makan, dan sebagainya. Jika sebuah generator bunyi insekta disederhanakan seperti sebuah cakram pejam yang bergetar pada suatu bidang datar, maka untuk kecepatan getaran tertentu, frekuensi V bagi daya sinyal maksimum dihubungkan dengan R, radius cakram, dan C, laju bunyi dalam medium adalah sebagai berikut. Rumusnya yaitu P kecil dari C per P kecil dari sama dengan C per PR. Jika C sama dengan 340 meter per sekon dan R 3 mm, ukuran pemancar bunyi belalang, maka V harus lebih besar atau sama dengan 36 kHz.
Komunikasi kimia pada semut. Pada kepala semut terdapat jumlah organ sensor. Semut layaknya serangga lainnya, memiliki mata majemuk yang terdiri dari himpunan lensa mata yang lebih kecil dan tergabung untuk mendeteksi gerakan dengan sangat baik. Mereka juga punya 3 oselus di anggota puncak kepalanya untuk mendeteksi perubahan cahaya dan polarisasi. Kebanyakan semut umumnya memiliki penglihatan yang buruk. Bahkan sebagian macam dari mereka buta. Namun sebagian spesies semut, semisal semut bulodok Australia, memiliki penglihatan yang sangat baik. Itulah gambar dari semut. Ini video dari semut. 3. Slide selanjutnya yaitu metode orientasi alternatif pada hewan. Di sini saya mengambil hewan kelelawar. Kelelawar dibandingkan dengan binatang, manusia memiliki rentang kepekaan akustik yang lebih pendek dari batas frekuensi atas yang relatif rendah yang sekitaran 30 kHz. Kelelawar mempunyai kepekaan terbesar di daerah rentang ultrasonik yang melintas di daerah frekuensi tinggi. Penggunaan sinyal-sinyal oleh mamalia ini sebenarnya hanya dapat direkam dan menggunakan piranti elektrosonik. Ada 2 suburde dasar kelelawar yaitu Megachiroptera dan Microchiroptera. Kata Yunani ini membedakan jenis yang lebih besar yaitu jenis pemakan buah dan jenis yang lebih kecil yaitu spesies pemakan serangga. Di antara jenis yang lebih besar, hanya 1 jenis yang diketahui menggunakan lokalisasi gamma sebagai mekanisme orientasinya. Inilah gambar dari kelelawar. Dan ini Oh, itu kelelawar. itu kelelawar Itu sinyalnya. Oh. Yep. Ini sensor pada Yang terakhir yaitu kesimpulan. Serangga adalah hewan berkonstruksi khusus yang memiliki rangka di luar tubuh. Serangga bernafas melalui lubang kecil pada dinding tubuh dan memiliki organ sensori di bagian sumur. Bahkan ada beberapa jenis serangga yang memiliki organ sensor pada bagian kaki dan bagian perut. Komunikasi visual dan audio baik perkembangannya dalam dunia insekta. Komunikasi dapat terjadi di antara anggota suatu spesies atau antar spesies. Komunikasi visual antar anggota satu spesies berkembang baik dalam bahasa tarian lembah madu. Banyak sekali spesies insekta yang dapat mengeluarkan, mentransmisikan dan menerima bunyi. Itulah tadi presentasi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi yang dibawakan oleh Radila. Masuk sesi yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, kepada Sri Rani Hastia dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya kepada Radila Mulyasari. Pada serangga sensor khususnya kan ada yang terletak pada antenanya tuh. Nah, pertanyaan saya, apakah bentuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada saudari Fadila Mutiara Sani. Pada metode orientasi alternatif pada hewan pada slide 81 ada disebutkan dua subur D dasar kelelawar yaitu Megachirotera dan Microchirotera. Jadi apa yang dimaksud dari Megachirotera dan Microchirotera? Terima kasih. Terima kasih kepada Aisyah Widianingsih dan teman-teman, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dan penyaji meminta waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Leni Hasriah, yang mana pertanyaannya pada serangga sensor khususnya sensor khususnya kan ada terletak pada antena. Nah, pertanyaannya adalah apakah bentuk antena pada masing-masing serangga itu seperti semut, belalang, kupu-kupu dan yang lainnya itu sama atau ada bedanya? Jadi di sini bentuk antena itu ada 5 tipe antena serangga berdasarkan bentuknya, yaitu benang atau filiform berbentuk menyerupai benang yang tiap-tiap luasnya membentuk antena dengan ukuran yang sama. Bentuk manik-manik atau miniliform berbentuk seperti manik-manik dengan ruas antena yang berukuran sama dan berbentuk bulat. Yang ketiga yaitu bentuk rambut atau setaseus, berbentuk seperti rambut saku. Makin ke ujung, ruas antena makin ramping. Yang selanjutnya yaitu bentuk gada atau clavate, berbentuk gada seperti miniliform. Tiap ruasnya makin membesar di bagian ujung. Yang selanjutnya itu bentuk kepala atau capitate, berbentuk seperti gada, tetapi beberapa ruas paling ujung sangat besar. Itulah jawaban dari saya. Apakah? Baik, itulah jawaban dari Fadila Mutiara Sani. Bagaimana dengan saudari Sri Leni Hasriah? Apakah bisa menerima jawaban dari Bila? Ternyata banyak yang bentuknya. Ada 14 antena. Ya, baik, terima kasih saya menerima jawabannya. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Elsa Widianingsih yang akan dijawab oleh Fadila Mutiara Sani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa Widianingsih, yang mana pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan Megachirotera dan Microchirotera. Jadi di sini pada kelelawar ada memiliki dua dasar subur D, yaitu Megachirotera dan Microchirotera. Pada Megachirotera yang membedakannya itu jenisnya lebih besar, yaitu jenis pemakan buah. Dan pada Microchirotera dia berukuran lebih kecil, pemakan serangga. Dan pada Microchirotera adalah pemakan insekta utama yang hampir selalu menggunakan lokalisasi gema ultrasonik untuk menjauh atau untuk berburu. Baik, itu jawaban dari Fadila Mutiara Sani. Bagaimana dengan saudari Elsa? Apakah menerima jawaban dari Lila? Baik, saya sama dengan jawabannya. Baiklah, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berakhir pula presentasi
di pagi hari ini. Dan